Lulusnya 2011 ya, Mas? Lulusnya 2014. Oh. 2011 itu masuknya. Lulusnya 2011. Mengumpulkan teman-teman alumni yang mereka mempunyai wirausaha. Jadi kita jadikan satu wadah, di mana wadah itu bisa kita saling bertukar informasi ataupun kita saling belajar bersama, atau mungkin suatu saat kita bisa mengadakan pelatihan di SMK Luhur Purbalingga. Ada yang sekarang di Rusia, itu ada Rusia paling jauh. di Rusia paling jauh. Luar biasa. Kalau ada yang jadi koki juga di Amerika. Padahal itu kita jurusan otomotif lah ya. Oke. This is Smakda Class. Let's talk and relax. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan. Dan pada kali ini kita mendapatkan tamu yang istimewa. Ini dari luar. Ini dari luar dan pernah ada di sini, yaitu alumni. Ya, mungkin kita langsung kenalan saja dengan beliau. Siapa dia sebenarnya? Silakan Mas, perkenalkan diri. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Amirullah. Saya angkatan 2011 atau lulusnya tahun 2014 kalau nggak salah ya. Masuknya 2011, berarti itu kan termasuk angkatan 2011 ya. Kalau di urut dari angkatan 2005, berarti saya itu alumni angkatan ke-7. Angkatan ke-7. Saya dulu jurusan, soalnya jurusannya namanya ganti-ganti ya. Iya, jurusannya ganti-ganti. Namanya tuh. Kalau pertama kali saya datang ke sini, jurusannya itu TMO. Oh, Teknik Mekanik Otomotif. Terus saya kelas 2 ganti TKR kalau nggak salah. Iya. Teknik Kendaraan Ringan, terus ganti TO. Iya. Itu saya selama 3 tahun aja udah ganti-ganti 3 kali. Mungkin itu ya, ada yang tanyakan lagi lah, monggo. Lulusnya 2011 ya, Mas? Lulusnya 2014. 2011 itu masuknya. Lulusnya 2011. Lulusnya 2011. Masuknya 2011. Masa sih? Masuknya 2011. Oh iya. Lulusnya 2014. Emang ya? Iya. Saya masuk 2011 loh. Apa iya? Iya. Apa saya lulus 2011? Saya 2011 masuk. NIM saya kan 11-12. Iya. Artinya angkatan 11 dan 12. Tahun pelajaran 11 dan 12. Saya lulus 2014. Berarti nah, itulah saya Mas Zainal ya. 2011. Ya, saya ingatnya angkatan 2011 aja itu. 2011 itu lulusnya. Iyalah, bisa jadilah itulah. Ya, saya ingatnya angkatan ke-7 aja. Angkatan ke-7 ya. Ya. Oh, itu dia Mas Zainal ya. Karena banyak sekali juga teman-teman adik-adik kita yang menanyakan, karena kami sudah memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk bertanya melalui form yang sudah kami bagikan. Jadi ini silakan, ada yang pertanyaan nggak untuk podcast atau ada request nggak untuk podcast. Dan ternyata ada beberapa anak yang memang menginginkan untuk seperti apa gambaran daripada alumni setelah dari SMK Negeri 2 Purbalingga gitu. Makanya pada hari ini saya meminta Mas Zainal untuk datang untuk memberikan informasi yang bisa digunakan ataupun dimanfaatkan untuk adik-adik kita semua. Mungkin gambaran umum daripada alumni SMK Negeri 2 Purbalingga yang Mas Zainal tahu. Oke, untuk saat ini ya, saya berbicara awal mula ikatan alumni itu dibentuk lah ya. Oh iya. Itu dulu kalau tidak salah itu tahun 2015. Antara 2014 atau 15 lah itu, saya lupa. Waktu itu saya didukung atau dituntut aslinya oleh Bu Esti. Bu Esti peternakan ya. Bu Esti jurusan peternakan. Waktu itu dia bilang minta dibuatkan ikatan alumni.
Dan waktu itu akhirnya saya mengusulkan untuk mengadakan reuni akbar. Reuni akbar waktu itu tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi target utamanya waktu itu adalah alumni angkatan 2005 sampai tahun 2015. Iya. Atau lebih tepatnya itu reuni akbar 10 angkatan lah. 10 angkatan. 10 angkatan. Memang pada waktu itu sebenarnya target saya itu nggak semua harus datang lah. Intinya setiap angkatan itu ada perwakilannya. Oke lah. Karena tujuan dari saya untuk membentuk Ikatan alumni. kegiatan reuni akbar itu adalah ikatan alumninya. Iya. Dan memang ternyata kenyataannya banyak yang nggak datang ya. Banyak yang nggak datang, tetapi alhamdulillah setiap perwakilan itu ada. Setiap perwakilan itu ada. Kemudian pada saat kegiatan reuni akbar itu, setiap perwakilan kita minta untuk masuk ke kelas waktu itu, masuk ke ruang teori, dan disitulah kita berdiskusi dan akhirnya membentuk ikatan alumni yang terdiri dari angkatan 2005 sampai angkatan 2015 perwakilannya. Iya. Nah, di angkatan pertama itu ketua IKADA itu namanya Mas Sudarwoto. Iya. Mas Sudarwoto ini angkatan pertama, angkatan 2005. Dan wakilnya itu saya kebetulan. Dan yang lain-lainnya itu dari teman-teman yang lain. Nah, setelah kegiatan itu selesai, lambat laun ternyata memang kurang efektif lah ya. Karena kepengurusan kita ini kan banyak yang di luar kota lah. Iya. Betul. Di luar kota, dan pada zamannya itu kalau nggak salah itu sudah ada WhatsApp atau belum ya? Belum ya. Kayaknya masih BBM atau belum? Ah, Jadinya kita mengumpulkan teman-teman ini agak susah. iya. Nah, sekarang di tahun 2021 ini, karena dasarnya itu gara-gara 2015 saya ditunjuk sebagai wakil ketua, sampai 2021 ini ternyata belum ada regenerasi. Belum ada regenerasi, dan di tahun 2021 ini saya berinisiatif mengumpulkan kembali teman-teman alumni yang dulu ikut sebagai kepengurusan ataupun yang baru. Dan sekarang sudah terbentuk grup WA-nya ya, belum terbentuk kepengurusannya. Sudah ada grup WA-nya dari angkatan 2005 sampai 2015 ya, Mas. Iya. Mas Fajar kan juga staf masukan ini. Nanti jadi orang penting lah. Nah, kalau untuk saat ini belum ada program kerja sih ya, baru sebatas kepengurusannya ada, tapi perwakilan setiap angkatan. Iya. Nah, saya sudah diskusi dengan Mas Sudarwoto sebagai ketua IKADA. Kita regenerasi kepengurusan, dan juga kita ada beberapa tambahan divisi atau yang akan kita kurangi. Salah satu divisi yang akan saya tambahkan itu adalah divisi sosial dan juga divisi tentang apa istilahnya itu, kewirausahaan lah. Iya. Dan nanti insya Allah mencakup untuk divisi sosial ya. Divisi sosial ini gambaran secara umumnya adalah semoga kedepannya IKADA ini dan juga dengan SMK Negeri Purbalingga bisa bekerja sama lagi. Seperti kegiatan kita 2000 berapa ya Baksos itu ya? Baksos 2020. Ya 2020 lah. Kita pernah mengadakan bakti sosial bersama ya waktu itu ya. Iya. Antara SMK Purbalingga dan juga alumni. Dimana yang pada saat itu sebenarnya dari SMK itu hanya menargetkan berapa persen lah dari jumlah donasi yang diperoleh dari alumni, dan ternyata itu di luar ekspektasi ya, Masya Allah ya. Dan itu sangat antusias lah teman-teman alumni yang lain. Jadi itu salah satu alasan saya untuk membentuk divisi sosial ini. Dan yang kedua divisi kewirausahaan. Nah, divisi kewirausahaan ini salah satu niat saya adalah mengumpulkan teman-teman alumni yang mereka mempunyai wirausaha. Jadi kita jadikan satu wadah, di mana wadah itu bisa kita saling bertukar informasi, ataupun kita saling belajar bersama, atau mungkin suatu saat kita bisa mengadakan pelatihan di SMK Purbalingga tetapi atas nama IKADA. Itu salah satu harapan saya sih. Jadi ketika kita lulus SMK Purbalingga, kita jangan sampai lupa nih alma mater kita nih. Kita dari SMK 2, bagaimana caranya setelah kita lulus kita masih bisa mengharumkan lah nama SMK 2, baik itu di dunia
pekerjaan ataupun di dunia kewirausahaan. Mungkin gitu Mas. Ya. Oke, menarik sekali. Karena ya dulu memang walaupun sudah ada WA tapi memang belum intens sebenarnya. Ya, Dulu sudah ada. Udah ada ya, Saya ingat. maksudnya? Sudah ada. Tapi memang belum intens. Dan saya pun ya masih kuliah lah. Iya, saya masih kuliah saya ya. belum bisa aktif. Iya, iya. Untuk selanjutnya ini yang menarik banget ini adalah tentang kewirausahaan. Karena ini kan SMK ya. Iya. Dan kebanyakan SMK adalah mereka menginginkan setelah lulus itu bekerja pada orang lain. Dan ketika wirausaha ini adalah suatu pilihan yang memang jarang dipilih oleh anak-anak, oleh teman-teman. Nah, Mas Zainal sendiri kan juga sudah punya ini. Ya. Boleh Ini- diceritakan nggak ini tentang ya, Produknya. Baik, ini salah satu produk saya ya. Jadi sedikit promosi juga nggak apa-apa lah ya. Ini produk pertama saya, namanya kuaci kupas. Kuaci kupas ini adalah kuaci biji bunga matahari tetapi sudah dikupas. Kalau yang di pasaran itu kan belum dikupas ya, masih ada kulitnya. Ya, masih. Tetapi ini saya mencoba untuk ya berinovasi dan juga apa ya, biar memudahkan lah orang-orang yang makan kuaci. Biar itu nggak susah buka kulitnya, walaupun cepat habisnya nggak apa-apa lah ya. Iya. Ini kuaci. Terus yang kedua ini baru sih, ini baru sistik bawang. Ini sih umum lah, masih banyak produk yang sama. Tapi yang memang salah satu produk pertama di Purbalingga ini yang kuaci kupas ini. Iya. Ini inovatif sih kalau menurut saya. Karena kuaci itu kan memang biasanya yang dicari ya masih Cara kulit. buka kulitnya ya. Nah, itu. Mereka suka dengan ribet gitu. Iya. Tapi dengan sudah dibuka ini sesuatu yang inovatif kalau menurut saya. Dan sangat berani. Ya. Sangat berani. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi produk yang ini ya banyak digemari di masyarakat. Ya, Ini amin, sudah amin, masuk amin. minimarket kan ya? Belum, sementara ini belum karena Oh. saya masih menunggu izin PIRT. Izin Oh. PIRT kan belum terbit Heeh, karena di websitenya juga belum bisa. heeh. Jadi setelah PIRT keluar, mudah-mudahan sih bisa tembus di minimarket lah. Oke. Dan ini simple ya, Mas. Nggak membutuhkan modal yang berat ya. Mungkin modal berat itu di awal lah, karena uji coba produk lah. Oh. Jadi lebih banyak, trial error-nya lebih banyak lah. Dan alatnya? Alatnya itu awalnya masih sederhana, masih manual, tetapi dengan beriringnya waktu, terus juga kita memanfaatkan fasilitasi dari pemerintah. Heeh. Ya alhamdulillah dapat bantuan lah dari dinas untuk alat produksinya. Oke. Ya. Jadi untuk UMKM pun memang sangat didorong ya dari Iya, pemerintah ya. betul. Apalagi produknya itu misalkan potensial. Ya. Itu Potensial pasti- daerah masing-masing. Ya, itu pasti bakal didorong sekali lah, dorong sekali. Oke. Oke, ini menarik ya. Mudah-mudahan SMK 2 selanjutnya akan membuat banyak produk ya selain produk ini yang sudah sering saya promosikan ya. Jahe. Sebenarnya ini SMK 2 ini punya potensi loh Mas. Oh ya. Punya potensi banyak Apa aja? karena terutama dari alat produksi kan sudah lengkap lah ya. Iya, insya Allah sudah. lengkap. Terus juga seharusnya tinggal SDM-nya saja yang ditingkatkan lah. Iya. Terus usahakan karena jurusannya kan dulu namanya TPHP, sekarang namanya apa? Masih TPHP ya? APHP ya. Jadi pengolahan hasil produksi. Karena jadi kalau bisa sih jangan cuma bikin roti lah ya. Iya. Dan cuma bikin roti. Tapi coba kembangkan produk lain yang memang itu potensial ataupun produk sudah ada tapi nggak apa-apa, yang penting laku lah. Yang penting laku dan punya ciri khas. Wah, ini produk dari Semakda nih kayak gitu loh. Itu bagus lah nih sebenarnya. Ini serbuk jahe juga bagus lah. Jadi mungkin kurang beberapa izinnya ya, kurang dari BPOM atau mungkin dari halal ini. Halal ya. MUI. Iya, ini udah bagus ini. Oke. Apalagi kita sudah punya Semakda Mart ya Nah, Semakda Mart itu sebagai pemasaran. jadi
kalau saya nggak salah sih dulu ya, salah satu tujuan dibukanya Smakda Mart itu adalah menjual produk-produk yang dihasilkan dari SMK 2 kan ya. Tapi kenyataannya kan sekarang produk dari luar ya. Dari luar. Jadi mungkin bisa lah jadi APHP ya. APHP mengeluarkan produk sendiri, perikanan mengeluarkan produk sendiri, peternakan mengeluarkan produk sendiri. Kalau otomotif ya udah dia kan jasa lah ya. Dia lebih ke jasa. RPL Kalau juga untuk jasa. RPL jasa juga ya. Nah, 3 jurusan ini sebenarnya harus kuat lah. Temukan satu produk yang sekiranya bisa diolah, bisa dimanfaatkan. Kita kan punya kolam ikan lah ya. Iya. Lele bukan? Ada. Lele ya. Lele itu bisa dibikin abon, dagingnya bisa bikin abon. Terus tulangnya itu bisa dibikin kerupuk. Itu masih banyak yang bisa diolah lah, bisa diproduksi sebagai olahan makanan lah. Betul. Jadi ketika kita sekolah di sini itu tidak terpaku pada budidaya sebenarnya. Dan mungkin yang ada dalam pikiran adik-adik kita adalah ketika kita sekolah di sini, saya pelihara ayam ya saya pelihara ayam gitu loh ke depannya. Saya mikirnya kayak gitu loh maksudnya loh. Kalau saya di perikanan, saya pelihara ikan nantinya gitu loh maksudnya. Tidak berpikir ke arah situ gitu loh. Jadi banyak yang memang belum sempat terpikirkan karena referensinya kurang. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya akan banyak referensi. Ya. Dan juga kalau bisa dibilang gitu, saya juga aneh juga ya. Saya jurusan otomotif loh. Nah, jurusan otomotif. masuk ke sini ya. Masuk ke bikin produk gitulah. Istilahnya kan aneh juga lah ya. Ya. Karena ini termasuk usaha kedua ya. Usaha utama saya kan di konveksi. Ya. Karena pandemi ini kan ya udahlah anjlok lah itu konveksi, jadinya ini awal terbentuknya malah di pandemi. Di awal pandemi karena jadi kreatif ya. Menurunnya omset konveksi jadinya ini gara-gara salah satu tujuan ini istri saya kan senang makan kuaci. Ya. Jadi beli 1 bungkus, saya baru buka 1 itu istri saya udah bukan 5. Oh, jadinya kan cepet banget loh. Nah itu loh, kenapa nggak ada yang jual kuaci udah dikupas ya gitu. Nah itu salah satu dasarnya lah. Iya. Oke. Ya menarik ini. Oke, selanjutnya apa ini? Ya tadi gambaran umum dari ini ya. IKADA gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan membentuk akan regenerasi. Setelah regenerasi kita punya program yang saling mendukung dengan SMK Negeri 2 Purbalingga, baik untuk perkembangan anak adik-adik kita gitu ya. Dan mudah-mudahan membantu gitu ya. Jadi gini, salah satu dari IKADA juga kan jadi teman-teman yang mau lulus dia tuh sudah punya gambaran. Jadi sebenarnya saya pengennya tuh ketika anak-anak lulus anak-anak baru masuk ngundang IKADA gitu loh. Ngundang IKADA. Jadi siapa yang kerja, siapa yang kuliah, siapa yang wirausaha. Jadi mereka itu ada gambaran setelah lulus dari SMK itu mau ngapain. Kalau kuliah begini loh dunianya. Kalau kerja begini loh dunianya. Wirausaha begini loh, kayak gitu juga loh. Jadi terarahkan sejak awal. Iya, dari awal itu sudah terarah. Betul. Karena jujur saya dari saya kelas 1 itu ada 2 sosok yang menurut saya itu sebagai panutan saya waktu itu. Siapa? Waktu saya kelas 1, yang kelas 2 itu namanya Mas Amin Nasrullah. Mas Amin Nasrullah, dia otomotif juga. Dia tuh ketua OSIS-nya dulu. Dulu saya sering sama dia karena kita kan bareng satu takmir di masjid ya. Masjid Al-Furqan. Iya, Masjid Al-Furqan. Itu saya kemana-mana dia itu saya ikutin terus deh. Saya ikutin terus di takmir, dia ngomong apa saya dengerin. Itu dia kan cerdas juga, lulus juga, dapat beasiswa juga. Dan yang kelas 3-nya itu salah satu yang menurut saya jadi patokan saya adalah Mbak Sugi. Itu otomotif juga. Otomotif angkatan pertama. Mas Amin kan otomotif angkatan kedua. Saya angkatan ketiga otomotifnya. Nah, Mas Amin dan juga Mbak Sugi ini salah satu patokan saya waktu itu. Kok bisa mereka tuh seperti itu? Mbak Sugi lulus dari sini dapat beasiswa kuliah di UNJ. Mas Amin dari sini dapat beasiswa juga di Unsud. Nah, saya itu udah kepikiran dari kelas 1 SMK itu saya udah pikiran saya mau kuliah. Saya mau kuliah. Gimana caranya biar kuliah tapi gak mengeluarkan uang banyak ya. Berarti kan otomatis nyari yang jalur beasiswa lah ya. Dan ketika saya lulus,
Nah, alhamdulillah juga saya lulus di jalur beasiswa, tapi Oke. di kampus naungan Kementerian Perindustrian. Nah, dari kuliah itulah dasar saya bisa punya ilmu untuk manajemen industri gitu loh. Oke. Jadinya malah ilmu itu yang lebih banyak saya pakai sekarang. Memang jurusannya manajemen industri ya? Memang jurusannya manajemen industri. Oke. Dibandingkan jurusan SMK saya lebih kepake TKR ya? Kalau bisa dibilang tuh ilmu saya waktu SMK cuman satu yang saya pakai sampai sekarang, Apa? desain grafis. Oh, desain grafis. Desain Oke. grafis. Padahal desain grafis itu lebih ke RPL sekarang. Benar kali. Kalau dulu itu kan ada ekstrakurikulernya, Mas. Oh. Dulu iya, itu iya. pembinanya Bu Istuti. Iya. Masih di sini nggak Bu Masih Istuti? ada. Masih ya. Nah, itu saya ucapkan terima kasih banyak juga lah buat Bu Istuti. Ya. Dulu jadi pengampu kita di ekskul desain grafis. ya. Yang awalnya itu anaknya sekitar 20 orang, sisa tinggal 3 orang. Sisa 3 orang. Akhirnya belum ada satu semester itu. Nah, Karena sisa 3 orang, terus komputernya banyak yang rusak, akhirnya ekskulnya diganti. Ekskulnya diganti. Oke. Padahal ilmu itu yang saya pakai sampai sekarang loh, bisa Iya. menghasilkan uang tuh dari desain grafis. Konveksinya ya. Iya, konveksinya kan, Iya, iya. desainnya. Ya, luar biasa. Ini juga nih, ini desain saya sendiri juga nih. Oh, ini desain sendiri semua ya? Desain sendiri semua. Oh, luar biasa. Kemasan desain sendiri semua. Oke. Ya. Dan sekarang banyak sekali komputer sudah. Banyak komputer tapi ekstrakurnya nggak ada ya. Gak ada. 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 Cuma lagi nggak jalan sekarang. Ada desain grafis. Ada desain grafis. Ah, itu bagus lah itu, Oke. bener. Ya mudah-mudahan lah ke depannya ya. Setelah pandemi ini. Ya, ya, ya. Oke, ini sudah 20 menitan ini. Oke, yang terakhir deh ini terkait dengan alumni ya. Gambaran dari alumni yang sudah lulus dari angkatan Mas Zainal atau sesudah atau sebelumnya yang Mas Zainal tahu, mereka sudah jadi apa saja sih gitu. Kemudian apakah mereka linear dengan jurusannya atau tidak gitu. Kalau dibilang siapa saja yang sudah jadi apa, itu saya juga banyak yang belum tahu ya. Ya. Soalnya saya lebih pribadi itu lebih tertuju kepada angkatan saya sendiri lah. Ya. Angkatan saya sendiri, terutama satu kelas saya sendiri lah. Ya. Satu kelas saya sendiri yang bisa dibilang sekarang ini cuma 30% yang masih ada di Purbalingga. Sisanya tuh di luar semua. Oke. Di Ya. luar semua. Ada yang di Kalimantan, Ya. ada yang sekarang di Rusia itu ada. Rusia paling jauh. Di Rusia paling jauh. Luar biasa. Kalau ini guru otomotif Pak Teguh Yuni tahu orangnya itu yang ke Rusia pasti udah aneh lah. Soalnya dulu Geleng-geleng ya. anaknya tuh begitulah. Tapi sekarang sudah nyampe Rusia Pak gitu. Oke. Terus ada yang jadi koki juga di Amerika. Amerika. Padahal itu kita jurusan otomotif lah ya. Oke. Yang masih dalam satu bidang jurusan ya mungkin yang di Kalimantan. Yang di pertambangan itu masih satu jurusan dengan otomotif. Ya. Kalau yang lainnya ya begitulah ya. Nah. Oh, satu orang udah jadi PNS juga, Oh, tapi di Jakarta. Jakarta. Sisanya ya yang perempuan karena cuma 2 jadi ibu rumah tangga semua. Oke. Tapi dia juga wirausaha juga sih. Ya. Sisanya ya itulah, Nah. kerja sama orang. Nah. Dan untuk jurusan lain itu ada yang wirausaha juga, ada yang bikin knalpot juga, yang lokal lah ya. Kalau yang di luar Purbalingga saya sih nggak tahu. Tapi rata-rata kerja sih, rata-rata jadi kerja. Oke. Ya. Dan saya yakin juga banyak di luar sana yang lebih baik ya nasibnya ya. Wah, itu banyak yang kita nggak tahu lah. Dan Yang kita nggak tahu. Nah, Gitu. itu salah satu tujuan IKD itu biar mereka Nah. terarah itu. Ini lulusan ini jadi apa sekarang, Ah, di mana, itu kan salah satunya itu kan. Ya, memberikan gambaran kepada adik-adik kita Iya. gitu ya. Oke, Mas Zainal. Ya, ya. Mungkin itu ya. Atau mau ada tambahan lain? Apa sih ya? Sebenarnya masih ada yang kita harus bahas sebenarnya. Tapi mungkin di part selanjutnya saja. Ya, bisa. Nah,
Dan mudah-mudahan di selanjutnya kita ada alumni yang lain, mungkin dari angkatan pertama gitu ya. Nanti mungkin saya nyuruh siapa lah ya, angkatan pertama tuh suruh kesini, nanti sampai perangkatan itu ada lah. Nah, ya. Biar memberikan gambaran yang lebih jelas ya. Apalagi angkatan pertama itu, angkatan pertama, angkatan kedua kan masih nebeng lah istilahnya. Dia masih nebeng di SMK 1. Jadinya itu perjuangan mereka tuh lebih kuat, dan rata-rata mereka itu udah jadi orang semua. Rata-rata. Iya. Oke, itu saja ya Mas Zainal ya. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila banyak kata yang salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. This is Smakda Class. Let's talk and relax.